Intinya yang membuat yang kita sakit ini ya semuanya tetap izin Allah lah. Kita minta kepada Allah untuk disembuhkan. Pasti ada syaratnya. Orang ini bisa sembuh asal mau dekat kembali sama aku. Kan gitu. Allah Maha Pencemburu loh. Orang ini jauh sama aku, makanya saya mau suruh balik ke saya biar orang ini ikut sama aku, ikut sama Allah gitu maksudnya itu. Bisa nggak? Kalau susah bisa. Berarti besok-besok pulang dari sini pakai kerudung gitu ya. Bapaknya di belakang ya. Ya, yang nyaman aja enggak apa-apa. Posisi duduk yang paling nyaman, enggak apa-apa. Ya, yang nyaman. Semoga saja tidak lama, semoga saja tidak ada ya. Waktu kita coba mediasi itu enggak ada gitu loh. Semoga saja enggak ada. Nanti kalau memang enggak ada, tinggal terapi. Tapi jangan sampai kena operasi ya. Ya, saya kalau sudah operasi agak sulit. Saraf-sarafnya sudah nggak normal, fungsinya nggak sesuai. Nggak sesuai lagi. Ya, nanti pengobatan setelah dioperasi, pengobatan yang istilahnya bernuansa jahit susah untuk menyambungkan saraf-sarafnya. Mata mikrofon takutnya dari rumah sakitnya nggak terima. Saya berubah jadi dukun dulu, Mas. Relax aja, relax seperti tadi. Tarik napas, pejamkan mata, tarik napas dari hidung, keluarkan lewat mulut, relax, terus sambil zikir Allah dalam hati. Allah, Allah, Allah. Terus jangan dengarkan suara apapun selain suara hatinya yang terdengar Allah. Suara yang lain abaikan. Allah, Allah. Terus. Oke, terus. Mulai dari sekarang jangan dengarkan suara apapun selain suara Allah dalam hati. Ya, terus konsentrasi terus. Yang lain diabaikan, suara saya abaikan, suara yang lain abaikan, suara nanti ini abaikan. Terus hanya terdengar suara hati, Allah, Allah, Allah terus. Siapin itunya, gambar rajahnya, gambar tulisan apa tadi? Kitab. Sama benda pusaka yang ada di rumah, siapin. Ini saudara kami dari Bandung ya, sakitnya ini punggung, kepala, sudah tusuk jarum, sudah ini, tapi masih sakit gitu. Informasinya terakhir katanya pengobatan spiritualnya ada yang suka sama dia, terus akhirnya gini gitu ya. Informasinya seperti itu. Semoga saja sih informasinya tidak benar gitu ya. Semoga saja medis ya. Pola hidupnya, pola makannya nih mungkin yang semoga saja. Tinggal memperbaiki itu kan lebih mudah gitu. Kalau memperbaiki yang tidak terlihat ya harus ini lebih ini lagi, lebih riskan, lebih sulit gitu. Kalau memperbaiki hal yang rusak tapi terlihat kan gampang. Oke, karena ini sudah coba berobat ke medis sudah, ini sudah belum ada perubahan, insya Allah
Kita akan coba lakukan mediasi. Setelah mediasi nanti kita akan ruqyah ya. Bapak ikhlas ya semua perwakilan keluarga ya. Apapun itu nanti jangan dipercaya sepenuhnya. Oke, Kang Jari udah siap? Insyaallah. Allah terus. Suaranya Allahnya. Suara yang lain abaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi saya tunjuk yang ada di samping kiri saya, nanti yang sakit yang ada di leher, yang ada di kepala, yang ada di kaki, yang ada di punggung belakang, yang membuat sakit, semuanya terkumpul, semua terkumpul dalam jasadnya, terkumpul semuanya terikat, semua terikat, tertarik keluar, pori-pori muat, terikat ke tempat tangan saya, tangan kiri saya keluar. Hanya bisa menguasai tangan, mata, mulut, dan telinga. Kakinya terikat dengan kuat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Hanya bisa menguasai tangan, mata, mulut, dan telinga. Kakinya terikat dengan kuat. Tidak bisa dilepas ikatan itu. Semakin dicoba dilepas akan semakin kuat. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Menyusukan dengan jasad dan rohani, energinya menyusukan dengan jasad dan rohani, membentengi semua orang-orang yang ada di sini. Siapa ini? Pakai bahasa manusia, jangan pakai bahasa kalian. Ya kami tidak tahu kalau kamu pakai bahasa kami tidak tahu, pakai bahasa manusia. Bisa enggak? Nanti akan saya lepaskan ikatan itu. Kalau sudah selesai saya lepaskan. Saya cuma ngobrol aja, ngobrol. Ya kalau semakin kamu coba melepas ikatan itu semakin kuat ikatan itu, kan semakin membuat kamu sakit tuh. Pakai bahasa manusia, khusus bahasa Indonesia. Jangan bahasa Sunda, saya nggak ngerti ya. Pita suaranya tersambung dengan sempurna. Khusus bahasa Indonesia Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa ini? Dari golongan apa? Dari golongan bangsa jin. Dari mana? Dari Laut Selatan. Jauh amat Laut Selatan. Wah, ada di Bandung itu ngapain? Kami diutus. Diutus, disuruh oleh siapa? Kami diutus untuk mengabdi kepada keluarga ini. Ada hubungan apa kamu dengan keluarga ini? Kami adalah bangsa
bangsa jin yang dimintai untuk selalu menjaga keluarga ini dahulu. Kami dari golongan ular dari jin Laut Selatan. Mau ngomong? Dulu. Nah terus kalau memang kamu disuruh melindungi keluarga ini, itu berarti yang nyuruh siapa? Kakeknya atau siapa? Kakek dari ketujuh ke atas, bukan dari kakek yang terdekat dengan mereka. Ya nggak tahu, lama Sudah lama kami diturunkan turun menurun, dan kami mencari terus pasukanku agar kami punya pasukan. Maka setiap anak cucunya aku arahkan kepada bangsa-bangsa kami yang dijadikan hodam oleh manusia, agar anak cucunya pun mempercayai dan meyakininya. Sayalah kayak gitu-gituan, udah zaman modern. Lepaskan. Ini saya lepaskan. Lah ini Lepaskan kami. ya, nanti saya lepaskan. Kami sudah nyaman ada di dalam jasad anak cucunya. Ya kalau kamu nyaman di sana, anak cucunya nggak nyaman, sakit-sakitan. Biarkan mereka akan kubawa ke kerajaanku. Ya nggak boleh. Semua keturunannya akan kubawa. Nggak boleh. Akan kubawa karena mereka adalah darah daging keturunannya dari kakek buyutnya yang dahulu sudah menarikku Kakek dan memperkerjakanku. memang kakek Dahulu kami dipakai untuk apa? Untuk kesaktian, pengasihan, dan untuk kekayaan. Dulu. Di zaman apa waktu itu dulu? Dulu kakek buyutnya itu di zamannya kerajaan dahulu kerajaan di Pasundan. Mereka meminta dan raja kami mengutus kami sebagai yang ditugaskan sampai punahnya anak keturunannya. Pasundan. Berarti di zaman kerajaan siapa raja Pasundan? Majapahit. Pajajaran. Itu di tanah Pasundan. Saya negara Pajajaran itu simbol dari pasukanku. Ada banyak peninggalan
kakek buyutnya. Bukan Majapahit berarti itu. Bukan dari golongan kami saja. Ah, gini aja. Kalau kamu memang ditugaskan kakek buyutnya untuk jaga keluarga ini, jangan buat sakit dong. Ada 2 keturunan yang mempunyai perjanjian dengan golongan bangsa kami. Keturunan mana itu? Kakek nih. Dari pihak kakek buyutnya perempuan. Dari laki-laki pun sama. Kami dari pihak kakek laki-laki. Dari kerajaan dahulu kami mengabdi di kerajaan Majapahit. Dan yang perempuan itu mereka sampai sekarang pun pengabdiannya di tanah Pasundan, di kerajaan Pajajaran. Simbolnya sampai sekarang pun masih ada turun-menurun. Itu adalah wasilah perantara untuk diamnya mereka. Tapi dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, saat ini tidak pernah dipakai, tidak pernah diberikan suatu dahulu yang diberikan leluhurnya. Sajen. Sekarang ini semuanya pasukan itu pindah ke darah dagingnya, ke jasad anak keturunannya. Kamilah yang terkuat, yang dari pihak laki-laki. Kakek buyutnya. Kami diambil dan kami mengabdi, dijadikan hodam, dijadikan pembantu. Sampai saat kini kami setia, karena kami tidak diperbolehkan kembali ke Laut Selatan. Kenapa? Di tempat itu mereka sudah digantikan posisiku di raja-raja. Rajaku ada di pesisir Laut Pangandaran. Di sana Pangandaran. Ya. Jika kau ingin memindahkanku, kami meminta persyaratan. Apa? Untuk fasilitas makanan dan kediamanku. Jin minta fasilitas. Kami tidak mungkin diterima di kerajaan kami. Kami tidak mempunyai tempat selain di dalam raga jasad anak cucunya mereka. Maka kami pun tahu semua, bahkan sama dari pihak perempuan pun, dari golongan siluman harimau. Mereka mengambil keturunannya, anak cucunya. Dari mana itu? Dari mana itu? Dari ini juga? Dari kerajaan Pajajaran. Pasukannya dahulu
Prabu Siliwangi yang terusir ke hutan tanah Pasundan. Saya nggak ngerti lah cerita itu. Sekarang gini aja. Bukannya kemarin ada yang bilang dia dikirim oleh seseorang untuk karena ada yang suka sama dia. Itu siapa yang ketarik itu? Nenek-nenek siapa itu? Kan udah ditarik itu diobati ke sana. Kok masih ada kamu? Itu dijadikan pasukanku. Mereka itu tidak kuat. Lebih kuat kami dari para khodam leluhurnya. Karena dari pihak perempuan dan laki-laki itu semuanya sama, menyatu, mendiami jasad-jasad keturunan anak cucunya. Berarti memang karena semua pusaka yang diberikan, yang diserahkan itu sudah tidak ditempati lagi, sudah tidak dirawat lagi, sudah tidak diberikan makanan ataupun persyaratan. Ya, udah nggak boleh kayak gitu-gitu. Kalau dulu wajar belum ada agama Islam ya, sekarang udah nggak boleh. Itu terus itu makanya kami pindah tempat, pindah tunggangan, pindah rumah, masuk ke organ tubuhnya anak cucunya. Kamu makan di situ, makan saripatinya. Dan mereka merasa mereka pun sama, sifat rasanya dikuasai oleh kami, oleh bangsa kami, pasukan gaib yang membisiki agar mereka merasa itu akan timbul manusia-manusia yang mempunyai kesaktian ataupun khodam pembantu yang ingin menjoliminya. Dua orang ini juga bawa khodam nih. Kenapa khodam-khodam mereka nggak mampu ngeluarin kamu? Ya, mereka itu sedikit di bawah kami, di bawah kekuasaan kami. Tapi kamu tahu, maka kami jika ada manusia yang mengira, yang ingin membersihkan, kami utus yang terendah, yang baru-baru dikirimkan oleh manusia, baik pengisian ataupun yang dikirimkan, yang ditempelkan ataupun yang dikunci di dalam tubuhnya. Kami yang berkuasa, kami adalah kekuasaan kami, perwujudan kami lebih tinggi daripada mereka. Pantesan nggak mampu ngeluarin kamu. Ya udah gini aja. Kami seorang sosok ular naga yang dahulu diandalkan di kerajaan. Dulu Raja kami mengutusnya untuk mengabdi kepada manusia yang mempunyai tugas di kerajaan Majapahit. Seorang panglima yang tangguh, yang sangat disegani oleh prajurit-prajurit yang lain.
Jadi kamu memberikan kesaktian itu kepada kakek neneknya dulu. Oh. Dan itu semua pusaka peninggalannya itu yang berupa kujang itu adalah dari siluman harimau yang menempati dari kerajaan Pajajaran yang ada di tanah Pasundan. Ada berapa? Ada 3 sosok. Sosok yang 2 itu adalah satu pasangan. Pasangan sosok siluman harimau. Dan yang satunya adalah sosok siluman buaya putih. Dan kami berwujudan kami dari kerajaan Majapahit yang dahulu diperintah, diambil, diminta oleh leluhurnya. Kami adalah sosok ular naga yang ada di pantai Pangandaran. Gini aja. Kalau sekarang kan sudah merdeka Indonesia, sudah ndak berperang lagi kayak zaman dulu. Jadi kamu sama pasukan kamu sudah tidak perlu membantu manusia lagi. Ya. Kami mempunyai ikatan perjanjian dengan leluhurnya yang sudah dipinta, dan kami ditugaskan oleh raja kami yang ada di Laut Selatan. Kami diperintah dan mengabdi, berjanji kami sampai punahnya keturunan itu. Dan saat ini sudah tinggal seberapa? Tinggal sedikit. Mereka satu persatu memakan keturunannya karena keturunannya tidak bisa memutus dan menjalankan ritual ataupun sesaji untuk diserahkan. Akhirnya kami hinggap ke setiap jasad, ke setiap organ tubuh. Bahkan kami menarik manusia-manusia yang mempunyai golongan yang sama, yaitu yang dimintai pertolongan ataupun yang dijadikan guru sebagai kedua orang tua angkatnya dahulu. Maka dari itu makin banyak dari golongan bangsa kami, baik yang diutus untuk mencelakai, baik yang mempunyai perjanjian, yang ingin memakan dan membawanya ke setiap kerajaan, baik kerajaan siluman ataupun kerajaan golongan kami bangsa jin. Jadi kalau ada jin yang mencoba mencelakai ini, kalian coba halangi, kalahkan gitu, ditundukkan sama kamu.
itu pasukanku yang membisikinya, Oh. agar mereka percaya dan yakin, agar mereka menjauh kepada Tuhannya, kepada yang menciptakannya. Dan kami berusaha menghalangi untuk ritual, untuk pengabdian ataupun untuk sembahyang kepada Gusti yang Maha Agung yang menciptakannya. Karena jika mereka mendekatkan dirinya kepada Sang Penciptanya, kami tidak bisa menguasai jasad, organ tubuh di dalam mereka itu. Maka semuanya mempercayai golongan kami. Oleh seperti itu, masa manusia percaya perjanjian? Sekarang gini, perjanjian kamu dari leluhur yang ketujuh, sekarang di keturunan ini, semuanya perjanjian di keturunan ini diputus. Kamu kembali ke pantai selatan, mana? Pangandaran. Ya, tidak mungkin kami kembali. Loh, kenapa tidak mungkin? Karena kedudukan kami sudah ada yang menggantikan. Oh, jabatan. Karena kami mengabdi sudah dari abad ke abad, dari zaman ke zaman. Kami hidup di zaman kerajaan, dari kerajaan terkecil sampai menyatunya kerajaan besar. Itu kami sudah lama. Maka dari itu banyak keturunannya yang kuambil, dan banyak keturunan darah dagingnya yang mereka tidak sadari, yang mereka tidak ketahui. Itu semuanya diboyong ke kerajaan siluman dan bangsa jin. Ya intinya, ya terserah. Ini, kamu tahu nggak? Kalau memang kakek dulunya untuk tujuan peperangan kemerdekaan Indonesia sama aja kan? Sekarang sudah merdeka, jadi tidak perlu seperti itu lagi. Kalau memang perjanjiannya ada di keluarga ini, minta diputuskan. Jadi bangsa kamu dengan bangsa manusia sudah tidak ada hubungan lagi. Tugas kamu sudah selesai. Dahulu kala tidak ada dan tidak ada yang bisa sosok manusia yang memutuskan ikatan goib, ikatan perjanjian yang diturunkan, yang mengikat darah dagingnya, keturunannya, anak cucunya. Belum ada yang bisa. Ikatan batiniah melalui darah mereka, darah keturunannya itu sangat pekat dan menyatu. Bangsa manusia tidak ada yang bisa memutuskannya. Dari dahulu sudah banyak yang mencoba untuk memisahkan kami dengan keturunan leluhurnya, yaitu mereka yang saat ini masih hidup di dunia. Kamu lihat sekarang, kalau nanti perjanjian itu terputus, kamu harus terima konsekuensinya. Buktikan. Keluarga siapa nama? Buktikan mereka semua. Tunggal Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perjanjian dari keluarga ini, dari kodam leluhurnya Abdurrahman bin semuanya terkumpul ke telapak tangan kiri saya. Terikat perjanjian itu terlihat dengan jelas. Jin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana Allah. Cuman ini kamu lihat, cuman ini. Iya, saya kembalikan ke kamu, Allah. Ini semua pasukanku. Ya, itu pasukan kamu. Ada golongan siluman dari siluman buaya putih dan siluman harimau. Panggil ke sini. Mau tidak? Kalau nggak mau dipaksa. Mereka sudah menyusup di dalam tulang ekornya perempuan. Nggak mau keluar. Mereka itu laki-laki. Oh, suka sama perempuan. Nggak mau keluar juga. Saya paksa lah kalau nggak mau keluar. Siluman buaya. Yang membuat sakit di pinggang itu. Kan kamu yang terkuat. Mereka tunduk sama kamu kan? Ini adalah golongan kami. Bangsa kami, bangsa jin. Oh, yang ini siluman. Dia adalah siluman. Oh, kamu berseberangan. Ya, kamu perjanjian itu kamu lihat sudah tidak ada benang merahnya, sudah tinggal dari pihak perempuan. Ya, perwakilan nenek dari buyutnya. Pihak kakeknya laki-laki. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Semua perjanjian yang ada pada orang yang memutuskan perjanjian dengan susah yang bercahaya nirwana. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Keilmuan semuanya kembali ke Lauhul Mahfuz. Allah. Keilmuan zaman dahulu, keilmuan leluhur yang tidak bersanad. Keluarga ini kembali ke Lauhul Mahfuz dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Kalau siluman harimau sama buayanya tidak mau keluar, saya ancam. Sudah keluar. Sudah. Kemana kabur kemana? Keluar, dia tidak bisa jauh dari sini. Biarin. Dia ada di sekitar sini. Ya. Tapi siluman harimau itu ada yang terlepas keluar, masuk ke dalam kujang yang kembali ke sono di rumahnya. Lah ya. Ya udah. Sekarang kamu membuktikan sendiri perjanjiannya sudah terputus. Ya, kami sudah mengetahui. Kamu mau tunduk atau mau? Sudah tidak ada ikatan dengan mereka. Ya, dengan manusia manapun lah, jangan dengan keluarga ini aja, tapi manusia manapun dari semenjak ini sampai akhir dunia ini kamu tidak boleh ada perjanjian dengan manusia manapun. Ya. Apa kau bersedia memberikan yang ku minta? Apa memangnya kamu minta apa? Kami
kami tidak mungkin kembali ke kerajaan kami, karena kami sudah diberikan tugas. Dan posisi kami sudah digantikan di sana, di Laut Selatan. Artinya tempat tinggal kamu dengan pasukan kamu kan? Berikut makanan kami. Makanan, minuman, Kami saat ini memakan sumsum tulang, darah dan saripati makanan yang mereka makan. Bahkan pasukanku menyumbat semua peredaran darahnya, memakan saripati darahnya. Itu jika tidak diberikan saya kembali, kasih semuanya, saya komplit. Kami akan kelaparan. Takut kelaparan Bang Soji. Saya kasih semua, tempat, makanan, semua komplit. Asal nanti kamu buktikan sama umat manusia perlu makan. Iya sama bro. Bangsa kami pun perlu makan dan punya energi kekuatan. Walaupun tidak sama dengan manusia. Iya saya paham. Sekarang saya akan kasih tempat kamu dan juga isinya komplit seperti kamu lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terbuka majelis gaib di atas Allah. Lihat tuh sebelah kiri kamu. Itu semua makanan dari golongan kami. Komplit kan? Kamu kesana aja ya. Manusia memakan yang nyata. Kami kenapa meminta sesajen walaupun nyata itu? Yang kami makan hanya goibnya, yaitu energi dari makanan yang disajikan dari saripati yang dibentuk akan menjadi energi. Tapi saat ini zaman dari masa ke masa kami tidak diberikan. Akhirnya kami memakan saripati yang ada di organ tubuh anak cucunya. Karena dulu kan belum ada ajaran Islam tentang seperti ini. Jadi kamu masih diberi makan. Kalau sekarang kan sudah tidak boleh. Jadi wajar kamu tidak dikasih makan. Kamu kesana aja ya. Tidak diterima. Tidak diterima, kenapa? Tidak diterima karena kami masih berwujud. Wujud kami adalah berbeda dengan mereka. Wujud kami adalah jin hitam, jin pasir. Nah, mereka sudah berbeda dengan kami. Walaupun kami melihat kemegahan dan banyak makanan dari golongan bangsa jin yang lezat-lezat, kami tidak bisa masuk. Pasukanku ditolaknya. Sabar. Saya kasih biar diterima kamu di sana. Jangan membohongiku. Enggak, saya enggak bohong. Jangan kami nanti dijadikan bulan-bulanan oleh mereka. Enggak.
Kami tidak bisa lepas dari sini. Ya. Dari sini sudah terpagar oleh pagar goib. Bahkan kami terikat di dalam jasad ini. Ya, sekarang dengarkan saya. Ini tangan apa kaki kamu? Tangan. Agak itu semuanya mempunyai Kaki. tangan dan kaki itu sama. Kami hanya diberikan 2. Oh ya. Bisa dipakai kaki, bisa dipakai untuk tangan. Oh ya sudah. Sekarang gunakan buka. Gini, kayak tangan manusia berdua. Balik. Dibalik. Balik. Nah. Oke. Ini sudah berubah wujud, tidak berkuku panjang. Ya, kalau berkuku panjang nanti saya ini. Oke ya. Ya. Jangan takut. Bismillahirrahmanirrahim. Satu cahaya dari sang tidak manusia bisa tertahan. Tahan dulu. Semua keilmuan. Masukkan. Ilmuanku melekat di dalam tubuhku. Sini saya ambil, saya mau nicip. Menolaknya panas. Keilmuan yang tidak bersanad. Semua keilmuan yang bersanad, semua percitaman besinya, senjatanya semua. Biarin masuk terus. Ya, sudah, terus biar menyebar semuanya. Sejuk. Alhamdulillah. Dingin sekali. Nah, nggak apa-apa, enak kan? Cahaya yang kau berikan melalui benda ini. Nah, itu tasbih namanya. Biarin, biar masuk semua. Dahulu bangsa kami menginginkan Apa? cahaya melalui benda ini untuk dijadikan mahkota. Dulu. Sekarang di zaman dulu belum ada. Sekarang kau malah memberikan. Oh, ini wasilah dari guru kami. Ini adalah benar-benar dari alam batu giok yang ada cahaya. Batu giok? Di mana ada batu giok? Ini adalah batu dari alam Oh, yang menjadikan wadah wasilah cahaya yang kau berikan. oh, batu aja, saya nggak tahu nih batu apa. Udah ya. Terima kasih. Sama-sama. Ini sekarang. Apa yang tertulis di dada? Ya itu baca itu. Apakah ini suatu raja yang akan menyempurnakan wujud? Oh ya, itu nanti akan membuat kamu lebih sakti lagi. Baca aja. Baca, bisa membaca dengan jelas. Dengan izin sang yang kamu bisa membaca dengan jelas. Sallallahu alaihi wasallam. Baca. Semuanya pasukannya suruh baca semua. Ya, sudah ada di hadapan.
Ya, suruh kumpul di hadapan kamu, baca bareng-bareng. Mereka tidak bisa masuk ke tempat itu. Ya, suruh baca. Ayo semuanya ikutkan. Ya, ikut membaca semua. Yang Ikut keras. semuanya agar kalian bisa untuk masuk ke istana yang megah itu. Ya, baca. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Sallallahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah. Stempel lafaz Allah di dalamnya menjadi Islam, sekafah-kafahnya Islam. Semuanya sempurna. Wah, sudah semuanya. Sempurna jadi apa? Jadi golongan jin seperti yang ada di istana itu. Oh, seperti yang di atas tadi. Jin yang muslim. Warnanya apa mereka? Terima kasih. Sama-sama. Siapa? Mancar cahaya putih. Oh ya. Kemilau seperti bintang-bintang di langit. Woi, bagus. Kamu namanya siapa? Amin adalah Amit Dala. Jin Abda Salma. Ada Salma. Jin Abda Salma. Abdal Salma. Kayak Nike Ardila tuh namanya. Abda Salman adalah jin yang terkenal. Oh, dulu. Yang mengabdi. Abda itu pengabdian. Salman itu adalah kesempurnaan, kekuatan. Ya. Dahulu. Saya panggilnya Mbah Salman. Ya, Mbah Salman aja ya. Mbah Salman dan pasukannya ini sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat namanya itu ya. Sudah berubah semua dan insya Allah nanti langsung bisa diterima di atas sana. Terima kasih. Ya, di situ ada tulisan-tulisan di dadanya, dijalankan. Ya, sama. Kami boleh menyempurnakan Siapa? leluhurnya mereka Oh, yang tertawan oleh siluman. yang dulu ngikut perjanjian. Siluman dan bangsa kami. Kalau kamu mampu, nggak apa-apa. Kalau kamu mampu, kalau kamu bisa. Mereka tidak diterima oleh bumi. Oh. Dan belum bisa naik ke atas langit. Mereka terhambat dan terhalang oleh kesaktiannya. Perjanjian sama kamu ya. Walaupun dahulu kesaktian dari golongan kami dipakai untuk menolong ataupun berjuang. Iya. Ataupun syiar keislaman, tapi tetap salah. Tetap di mata Tuhan itu salah ya salah. Karena sudah salah mengimani, salah meyakini. Ya wajar karena dulu kan belum syiar Islam belum sampai, masih jauh di sana kan. Ya kalau dibilang salah ya sebenarnya nggak mau lah, nggak mau salah. Ya sudah, kalau memang kamu mampu, kamu ambil. Dan siluman harimau yang saat ini kabur kembali ke kujang yang ada di dalam rumahnya. Ya nanti Dan gampang. itu ada
semuanya itu adalah awal dari wasilah, pelantala, Ya, itu. rumah tempatnya mereka. Ya, nggak apa-apa itu nanti bisa. Sebelum menempati jasad anak keturunannya. Ya, nanti tempat itu akan dinetralkan biar nggak jadi ditempatin orang. Terima kasih. Sama-sama. Kami unjuk pamit Sebentar, untuk saya mau minta tolong. Kamu kan sekiranya kamu menyempurnakan kakek neneknya kan bisa tidak? sudah diberikan otomatis keilmuan dari cahaya. Oke, cahaya itu ya, Cahaya dari yang di dada kamu ya. yang memberi kekuatan. Ya, sekarang sisa-sisa kamu ini, sisa-sisa pasukan kamu yang ada dalam tubuh anak cucunya ini, kamu tarik semua yang menghambat peredaran darah, menyumbat peredaran ini, semuanya tarik, kotoran-kotoran kamu semuanya tarik. Sisa-sisa kamu dan pasukan kamu. Yang tangannya yang kebas di mana? Oke, ulurin sini ya. Udah ya gitu aja. Zikir Allah dalam hati ya. Allah. Bertambah. Ku kembalikan sukma mereka. Kembalikan. Yang ku makan. Ya, benar, kembalikan semuanya. Semelaru dari Dan akan ku tarik semua kotoran-kotoran dari pasukanku Ya. yang ada di urat sarafnya. Ya, semuanya yang menyebabkan dari atas ke bawah terasa panas. Itu adalah bisa dari bangsa kami. Oh, bisa kamu. Udah keluarkan semua. Pori-pori menguap semuanya, keluar semua kotoran-kotorannya. Nah, taruh, kumpulin sini. Turun, tidak bisa lagi. Semuanya saraf-saraf kejepit. Yang katanya saraf kejepit di leher, punggung, belakang, semuanya itu yang menyumbat peredaran darah lah, semuanya keluarin. Taruh lagi. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Yang di kepala. Semakin mudah, tertarikannya semakin mudah. Taruh sini. Apa itu yang di kepala? Kok bentuknya kayak itu? Itu adalah mahkota dari siluman buaya putih. Oh, ngincer dia, ingin menginginkan dia. Sudah semua berarti ya? Ada. Bapaknya itu? Ada di orang tuanya. Dia tarik semua. Dia yang awal pertama terikat benang merah dan darah yang terbanyak, maka darahnya mengalir sampai ke anak cucunya. Tarik turun menurun melalui kakek buyutnya. Tarik. Dulu Kurna diambil oleh pasukan siluman buaya, tapi dia terselamatkan mengingat Tuhannya. Tarik. Masih ada lagi?
semuanya dipanggil sini semua ini. Yang fasik-fasik enggak apa-apa, kodam. Kalau ada kodam yang fasik, udah tarik aja. Ada di tulang ekornya juga. Nah, tarik. Sallallahu Sudah? Sudah semua ini ya? Sudah, tinggal merubahnya, merubah dan menguatkan ruh. Ya. Ruhnya lemah dua-duanya, goyah, sangat mudah dipengaruhi oleh manusia, mudah dibisiki oleh bangsa jin golongan kami yang fasik, dan mudah dijerumuskan oleh bangsa siluman yang ada di dalam tubuh manusia yang mengiming-imingi kekayaan ataupun dunia. Ya sudah. Nanti akan kami kuatkan ruhnya, sukmanya, dan muslimkan jin korin pendamping mereka. Insya Allah nanti semuanya kami muslimkan. Semuanya sangat melemah keduanya. Ya, nanti akan dikuatkan. Dikuatkan dengan cara berzikir. Mereka tidak pernah yang masih ini sakit mana? Tidak pernah memberikan makanan ruhnya. Sekarang masih ada itu? Apa itu? Itu bekas-bekasnya, bekas siluman buaya itu. Itu masih ada bekas-bekasnya, seperti luka, seperti tempat yang mereka tinggali. Ya sudah, nanti dan kotorannya pun sudah menyebar di area darah dan sumsum tulangnya. Ya, nanti dibersihkan di ruqyah lah. Ya sudah, sekarang sudah cukup lah, sudah selesai ya. Ya, kami nggak ada yang mau ditanyakan lagi kan? Kami sudah tidak sabar untuk masuk ke istana. Ya sudah. Ya sudah, kamu ingin ke sana, ya sudah, bawa pasukan kamu ke sana. Ingat, jika kau memberikan tempat, jika kau memberikan fasilitas untuk bangsa gaib, akan terjadilah ikatan dengan golongan bangsa gaib. Ya, nanti kami ingatkan mereka. Sudah, bawa semua pasukan kami unjuk pamit. Ya, monggo silahkan. Ayo semua pasukanku, silahkan masukkan. Ayo kita tempatnya yang baru. Ya, jangan sampai bersekutu dengan manusia manapun. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu kalau ini udah hari Jumat. Allahu Akbar. Masih keburu nggak? Udah. Oke, semoga masih keburu ya. Nanti tinggal di ruqyah ini ya. Tinggal di ruqyah ya. Jangan jadi beban pikiran. Bangsa jin suka berbohong, mengadu domba, menipu. Jadi ini hanya sebagai ibro saja, gambaran saja ya. Dan semoga nanti mbaknya cepat sembuh. Setelah sembuh nanti pulang dari sini, intinya jaga sholatnya. Itu sering diingatkan sama bapaknya ya. Jangan sampai ndak nanti malah ini lagi
Sudah, tinggal persiapan ruqyah, apa nunggu subuh, nunggu sholat dulu. Nunggu habis sholat Ini udah, Nunggu udah habis ini ya, sholat Jumat udah aja. naik ya. Allahu Akbar, ya nggak apa-apa. Nunggu habis sholat Jumat. Ya sudah, nanti ini sekarang istirahat dulu, nanti di ruqyah. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari kisah perjalanan beliau ya. Dan intinya walaupun benar bangsa jin kita tidak boleh percaya. Walaupun benar itu loh, sekalipun benar kita tidak boleh percaya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Anda mau ngomong? Gimana? Belum ada yang saya